Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Hama belalang serang ratusan hektar tanaman jagung di Kabupaten Malaka. Warga memikul orang sakit dan berjalan kaki sejauh 7 km di Kabupaten Ende. Paus Fransiskus menunjuk Romo Hieronymus sebagai Uskup Agung Keuskupan Kupang. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya, Afon Swadi Araujo. Dan saya Tresya Hera, pemirsa inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita ke berita utama. Hama belalang serang ratusan hektar tanaman jagung di Desa Lakekun dan Lakekun Barat, Kecamatan Koba 5, Kabupaten Malaka. Serangga hama belalang tersebut berdampak pada produktivitas tanaman jagung pada musim pertama ini terancam menurun. Beginilah video amatir warga di Desa Lakekun, Kecamatan Kuba 5. Terlihat ribuan hama belalang yang sedang menumpuk di jalan tani, areal persawahan dan perkebunan di Dusun Fatukres, Desa Lakekun, Kecamatan Koba 5. Hama belalang tersebut telah menyerang tanaman jagung milik warga di dua desa, Desa Lakekun dan Desa Lakekun Barat. Akibatnya sebagian besar tanaman jagung di dua desa tersebut diperkirakan produktivitasnya menurun pada musim tanam pertama tahun ini. Merespon persoalan yang dihadapi para petani di dua desa tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Dr. Hewan Maria Yeni Seran mengatakan, Dinas Pertanian Kabupaten Malaka telah mendapatkan laporan terkait hama belalang tersebut sejak tanggal 25 Februari 2024 kemarin. Penyebarannya mulai dari Desa Lakekun Barat hingga Desa Lakekun. Lanjut Yeni, sebagian besar petani belum tanam pada musim pertama tahun ini. Jika dibiarkan maka dampaknya sangat mengancam pangan, khususnya tanaman jagung di Kabupaten Malaka. Yeni menambahkan guna mengantisipasi penyebaran hama belalang kembara di Kabupaten Malaka, Dinas Pertanian Malaka mengambil tindakan dengan melakukan penyemprotan yang sudah dilaksanakan selama 12 hari. Dinas Pertanian telah melakukan pengamatan dan pengendalian dengan 2 unit mobil brigade yang terus memonitor dengan air, insekta dan alat semprot. Sebagian besar hama belalang yang berhasil dimusnahkan. Pihaknya meminta semua masyarakat, desa dan stakeholder lainnya dapat bekerja sama dan melaporkan jika ada titik yang masih terdapat hama belalang kembara, sehingga dapat menuntaskan penyebaran hama belalang kembara di lahan-lahan pertanian milik petani di Kabupaten Malaka, terkhususnya di dua desa tersebut. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, saudara, sejumlah petani di Kabupaten Lembata mengalami gagal panen. Curah hujan yang sangat rendah dan serangan hama ulat grayak jadi penyebab gagal panen ini. Beginilah kondisi jagung milik petani di Kecamatan Ileape dan Ileape Timur, Kabupaten Lembata. Jagung yang ditanam pada bulan Oktober tahun 2023 lalu kini tampak kerdil, menguning, dan layu. Buah jagung ini tidak memberikan harapan bagi para petani untuk bisa dipanen dalam waktu dekat. Kondisi ini menunjukkan para petani di Kabupaten Lembata lagi-lagi menghadapi bencana gagal panen seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain curah hujan yang sangat rendah, para petani juga tak kuasa menghadapi serangan hama ulat krayak pada tanaman jagung.
Yeremias Nening, petani asal Desa Laran Wutun, Kecamatan Ile Ape, mengatakan dia bersama para petani lainnya pasrah menghadapi situasi seperti ini. Menurutnya, curah hujan yang tidak menentu membuat mereka kesulitan untuk menentukan musim tanam yang tepat. Selain itu, hujan di wilayah ini berhenti lama saat sebagian jagung yang mereka tanam mulai berbunga dan sebagian lainnya mulai berbuah. Bang? Posisi sudah pecah bunga. Pecah bunga langsung ini? Iya, Tidak hujan lagi? tidak hujan lagi. Setelah itu tidak hujan terus Abang? Hanya kemarin 2 ke 3 hari lalu hujan tapi begitu-begitu. Sudah terlambat ya? Iya. Nah sekarang ini posisinya bagaimana? Banyak yang rusak atau memang ada sebagian yang baik Abang? Ini sebagian tapi 1-2 gitu, tidak terlalu banyak. Kondisi gagal panen ini diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini Dinas Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan. Selain itu, stimulus bagi warga yang mengalami gagal panen juga diharapkan dapat diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi stok kebutuhan pangan di pertengahan tahun 2024. Dari Kabupaten Lembata, Andre Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, dalam menindaklanjuti peringatan BMKG terkait cuaca ekstrem, maka pemerintah Kabupaten Kupang melalui BPBD mengeluarkan peringatan dini. Peringatan dini yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kupang tersebut terkait curah hujan sedang hingga lebat yang berpotensi terjadi sejak tanggal 8 sampai 14 Maret 2024. Di mana hal tersebut berpotensi berdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kupang. Kalak BPBD Kabupaten Kupang Semi Tinenti saat dikonfirmasi mengatakan Kabupaten Kupang memiliki wilayah yang luas dan hampir semua daerah berpotensi terdampak bencana. Merespon peringatan dari BMKG, maka BPBD langsung mengeluarkan peringatan dini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang. Bahkan pasca peringatan dini yang menindaklanjuti peringatan BMKG tersebut, maka BPBD sendiri melalui semua grup media sosial yang terhubung dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa kelurahan telah disampaikan agar berkoordinasi jika ada wilayah yang terdampak bencana, sehingga dilakukan upaya tanggap bencana dan upaya penanggulangan. Adapun dalam peringatan dini, semua camat, kepala desa, dan lurah diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan berbagai langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang, agar masyarakat tidak mudah terdampak dan hingga memakan korban jiwa. Perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh atau dirilis oleh BMKG Kupang berkaitan dengan cuaca ekstrim yang kemungkinan terjadi, yang berpotensi terjadi ya. Minta untuk terus menghimbau masyarakat melalui berbagai kesempatan, termasuk mungkin nanti besok bisa melalui mimbar gereja untuk mengarahkan masyarakat bahwa yang pertama, ketika terjadi angin, hujan disertai angin, sebaiknya masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Diharapkan langkah-langkah pencegahan yang disampaikan melalui peringatan dini tersebut dapat diterapkan sebaik-baiknya sehingga masyarakat Kabupaten Kupang bisa terhindar dari potensi bencana hidrometeorologi. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Saudara, informasi selanjutnya dari Kabupaten Ende akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis
pukul 16 hanya di TVRI NTT. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai, seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Puluhan warga kampung Detuhi, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu, Kelisoke, memikul orang sakit dan berjalan kaki sejauh 7 km. Hal ini dikarenakan tidak ada akses jalan dan fasilitas kesehatan. Beginilah kondisi warga kampung Detuhi, Desa Taniwoda. Sudah puluhan tahun tidak memiliki akses jalan serta fasilitas kesehatan yang memadai. Seperti yang terlihat di video, warga terpaksa memikul orang sakit dengan berjalan kaki sejauh 7 km dan menyeberangi 2 anak sungai untuk sampai ke jalan raya. Warga Detuhi Emmanuel Bata saat ditemui di RSUD ND menyampaikan mereka telah menjalani hal ini selama puluhan tahun karena ketiadaan akses jalan serta fasilitas kesehatan terdekat. Sehingga kalau ada warga yang sakit, warga harus bergotong royong memikul dan berjalan kaki sejauh 7 km untuk dapat sampai ke jalan besar dan selanjutnya menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ia berharap kepada pemerintah baik dari tingkat kabupaten hingga pemerintah pusat agar secepatnya membuka jalan serta melakukan peningkatan sehingga warganya bisa merasakan akses jalan seperti halnya di desa-desa lainnya. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten ND untuk menyiapkan tenaga dokter serta fasilitas kesehatan yang memadai di Puskesmas Peibenga sehingga warganya tidak harus dirujuk ke RSUD ND. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, masa Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Timur Tengah Utara sore kemarin kembali menggelar aksi demo di kantor KPU setempat. Aksi damai kali ini
Mereka membawa sebuah peti jenazah dan membakar lilin sebagai simbol matinya demokrasi di wilayah tersebut. Pantauan TVRI di lokasi Sabtu sore kemarin, masa aksi berjalan kaki menuju kantor KPU TTU dengan menggotong peti jenazah dan membawa beberapa karangan bunga tiba di depan kantor KPU sekitar pukul 6 sore. Senada dengan pakaian yang digunakan, peti jenazah yang dibawa masa aksi juga berbalut kain hitam. Pada sisi depan peti tertulis kata RIP dan pada sisi kiri dan kanan tertulis KPPS TPS 07 Aplasi, Bawaslu dan KPU Kabupaten TTU. Setibanya di depan kantor KPU TTU yang telah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga, masa aksi kemudian membentangkan 2 lembar seng di jalan dan melakukan pembakaran lilin sambil memanjatkan doa dan mendendangkan kidung duka. Yehezkiel Denotek selaku koordinator aliansi mengungkapkan peti mati dan pembakaran lilin sebagai gambaran demokrasi dan keadilan di wilayah tersebut telah mati. Namun demikian perjuangan tidak akan berhenti sampai di sini. Pihaknya akan terus berjuang mencari keadilan melalui mekanisme lain. Sejumlah bukti hukum sudah dikantongi dan siap untuk dilaporkan ke Dewan Pengawas Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Disampaikan aksi bahwa demokrasi di TTU ini mati, ya, sehingga demikian kami bisa bawa peti jenazah seperti tadi, telah membawa kita pun demokrasi di TTU, ya tidak seperti yang diharapkan, tapi demokrasi mati. Ya, saya rasa kalau memang masih ada lagi yang jelas, kami akan berproses melalui mekanisme yang ada. Kalau memang dalam kita masih butuh bukti yang ada, tentunya masih mungkin ada. Usai berorasi dan membacakan sejumlah puisi yang mengungkapkan keprihatinan akan matinya keadilan dan demokrasi, masa aksi kemudian membakar peti jenazah yang dibawa tersebut, kemudian membubarkan diri kembali ke sekretariat mereka. Untuk diketahui, aksi yang digelar sore kemarin merupakan yang keempat kalinya dilakukan masa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi atau AMPD Timor Tengah Utara. Mereka menolak hasil pemungutan suara ulang atau PSU yang telah dilakukan pada 24 Februari lalu, khususnya di TPS 07 Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Keva Menanu, tidak prosedural dan telah merugikan caleg dan partai tertentu. Dari Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Satker PJN Wilayah 4 Nusa Tenggara Timur pastikan 2 paket proyek yang menggunakan dana Inpres yakni paket Dona Aekipa dan Puu Kungu Orakose selesai bulan Maret 2024. Kasatker PJN Wilayah 4 Wilhelminus Sugu Jawa menyampaikan terkait 2 paket jalan daerah yang menggunakan dana Inpres khusus paket Dona Aekipa sudah mencapai 100%. Sedangkan paket Puu Kungu Orakose baru mencapai 70%. Hal ini dikarenakan cuaca serta medan bebatuan. Untuk paket Dona Aekipa dengan panjang 6,2 km memiliki nilai kontrak 17,649 miliar, sedangkan untuk paket Puu Kungu Orakose dengan panjang 10,225 km memiliki nilai kontrak 24 miliar. Pekerjaan yang tersisa itu adalah aspal, kurang lebih masih 4 kilo, aspal 4 kilo. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan lain itu adalah seperti timbunan, bahu jalan dan juga untuk rabat beton. Sedangkan agregat itu masih tersisa kurang lebih 1,0225 km yang akan dikerjakan. Dan ini kita optimis, mudah-mudahan cuaca mendukung, alam berkenan membantu kita dengan cuaca yang baik, itu kita targetkan pekerjaan kita ini selesai dalam
bulan Maret 2024 ini. Ia juga menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menyerahkan paket Dona Aikipa ke pemerintah daerah, sedangkan untuk paket PUU Kungu Ora Kose akan diserahkan setelah proses pengerjaan dari paket tersebut rampung. Dari Ende Obitani, TVRI NTT. Kita ke berita lainnya pemirsa, warga Tesbatan Kecamatan Amarasi belajar pengelolaan pangan lokal dan merintis UMKM. Beginilah suasana pelatihan pengolahan pangan lokal yang digelar oleh komunitas CP Kita di Desa Tesbatan 2, Kecamatan Amarasi. Nampak pelatihan bertajuk Gerakan Latih Bersama Komunitas CP Kita 2024 mengolah pangan lokal NTT menjadi produk bernilai ekonomi ini diikuti oleh kelompok perempuan dan perempuan muda. Adapun warga yang hadir merupakan umat dan orang muda Katolik atau OMK di Stasi Santo Petrus Tesbatan Paroki Buraen, di mana dalam pelatihan mereka dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis pangan lokal yang diolah. Justin S. Saji, koordinator lapangan komunitas CP Kita mengatakan, pelatihan pengolahan lokal ini merupakan agenda pertama di tahun 2024 yang dilakukan bagi umat Katolik di Desa Tesbatan dan sekaligus merintis UMKM bagi umat yang nanti bisa bergerak dan bertumbuh di desa. Selain itu, tahun 2024 ini merupakan tahun istimewa karena kongregasi CMF yang selama ini membawahi komunitas CP Kita merayakan ulang tahun ke-175. Sehingga komunitas CP Kita mengambil bagian dalam aksi gerakan bersama untuk pemberdayaan ekonomi umat. Adapun dalam pelatihan ini ada beberapa sumber pangan lokal yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi, yakni buah asam yang diolah menjadi sirup asam dan manisan asam. Kemudian ubi diolah menjadi keripik ubi dalam beberapa rasa. Demikian juga jahe diolah menjadi jahe instan dan beberapa pangan lokal lainnya yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Adapun hasil akhir dari pelatihan ini, umat dan OMK belajar tentang pengemasan dana analisa usaha. Di kegiatan pemberdayaan umat ini ada beberapa sumber bahan utama yang ada khususnya yang ada di Tesbatan ini menjadi produk-produk yang dihasilkan dari bahan utama yang meliput pisang, ubi kayu, asam, dan juga jahe. Jadi kembali CP Kita mengangkat pangan lokal menjadi sebuah gerakan bersama untuk menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai jual ekonomis. Diharapkan setelah pelatihan ini umat, dalam hal ini kelompok perempuan dan orang muda Katolik, dapat mengolah potensi pangan lokal menjadi produk bernilai ekonomi. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi selanjutnya terkait peringatan Hari Musik Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Belakang. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT,
Katongbong TV. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Terus kalau kita orang dewasa, kan kalau demam, badannya nyeri, itu langsung mengeluh. Iya. Langsung mencari solusi. Solusi sehatnya apa ya, gitu ya. Di 2018 nih semua merah. Semua kota, kecamatan dan kelurahan itu hampir daerah endemis dengan demam berdarah. Menghitung kebutuhan kalori itu ada beberapa parameter. Ya, jadi kita menghitung berat badan ideal. Ya, berat badan ideal itu tinggi badan kurang 100 kali 90%. Sharing tema kita hari ini bagi pemirsa dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya Koninda Paroka mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hai, ikutin ini sekarang kita mau syuting Bapote TVRI NTT, so let's go. Bring the band in. Beta Hilmi Bobsen, host Bapote NTT. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Bapote di TVRI NTT setiap Senin jam 3 sore. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi lainnya, meriahkan Hari Musik Nasional. DPD Papri Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan sejumlah kegiatan sosial dan perlombaan musik. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan konser pagelaran musik nasional. Dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Maret,
Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk kedua kalinya mengadakan berbagai kegiatan sosial dan perlombaan musik yang mendapat respon positif dan antusiasme masyarakat yang hadir di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kupang. Untuk kegiatan, DPD Parpri NTT mengadakan sebanyak 3 kategori perlombaan, yakni Lomba Lagu Pop NTT dengan 20 orang peserta yang datang dari berbagai kabupaten di NTT, Lomba Band Pelajar dan Mahasiswa sebanyak 13 peserta grup band, serta Lomba Fashion Show Modifikasi Tenun Daerah NTT bersama baju casual dengan peserta lomba sebanyak 25 orang peserta. Rangkaian kegiatan DPD Parpri NTT selama 5 hari ditutup dengan konser pegelaran musik nasional. Ditemui di sela-sela kegiatan, Ketua Panitia Jackson Obeng menyampaikan, untuk memperingati Hari Musik Nasional, DPD Parpri NTT tidak hanya mengadakan perlombaan musik tetapi juga memberikan bantuan tanda kasih kepada pemulung yang tinggal di kolong jembatan di Liba serta melaksanakan penanaman pohon sebagai bentuk kecintaan terhadap lingkungan dan inspirasi dalam berkarya seni. Harapan jadi yang pertama, kami berharap bahwa lomba-lomba yang kami selenggarakan ini bisa kembali memberikan motivasi, bahkan kembali menggerakkan masyarakat NTT termasuk generasi muda agar kembali mencintai budaya NTT. Selain itu juga mencintai musik NTT, bahkan juga musik nasional. Karena semakin kesini kita melihat bahwa musik Indonesia dan musik daerah menjadi musik yang luar biasa. Sementara itu, Jenu Batonis yang juga merupakan vokalis band The Singkup menyampaikan dirinya merasa sangat senang dapat berpartisipasi sekaligus sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dalam bermusik. Kalau beta pendapat tentang ini festival sangat luar biasa karena ketong sebagai anak-anak band di Kota Kupang ini bisa menyalurkan ketong punya bakat di acara-acara seperti ini dan ketong juga bisa diakui kalau anak-anak Timor khususnya anak Kupang itu punya skill yang luar biasa. Harapan beta sebagai generasi muda untuk dunia musik, semoga kedepannya dunia musik lebih baik lagi dan lebih memberikan banyak ruang lagi untuk pemusik-pemusik yang ada di Kota Kupang. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Nah, pemirsa, sementara itu di Kecamatan Ila Ape Timur, Kabupaten Lembata, semua kepala keluarga mendapatkan tas siaga bencana. Tas ini berguna untuk menyimpan cadangan makanan dan juga dokumen penting dan juga uang tunai jika dalam keadaan darurat bencana. Sebanyak 520 kepala keluarga di Desa Jontona dan Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, mendapatkan bantuan tas siaga bencana dari Yayasan Plan Internasional Indonesia atau YPII pada Sabtu 9 Maret 2024. Tas siaga bencana merupakan komponen penting untuk bisa menyimpan barang berharga, uang tunai, dan cadangan makanan jika sewaktu-waktu terjadi bencana atau kondisi darurat. Tas ini sangat bermanfaat bagi warga di desa rawan bencana seperti di kaki gunung Ilelewotolok karena menyimpan potensi bencana erupsi gunung api, banjir bandang, dan tsunami. Ursula Uba, warga desa Jontana, mengatakan upaya yang dilakukan Plan Indonesia ini sangat bermanfaat bagi mereka saat keadaan darurat. Juga memberikan edukasi tambahan tentang upaya mitigasi bencana termasuk erupsi Ilelewotolok. Kalau untuk ini kegiatan plan punya yang ini, menurut pendapat saya itu bermanfaat sekali. Soalnya dengan keadaan yang kayak begini bisa kalau sumbangan dari tas dengan itu kan bisa membantu keluarga. Biasanya kalau kita tergopoh-gapa kan biasa tidak terarah itu dokumen-dokumennya. Manajer Plan Indonesia Program Implementasi Area Lembata, Erlina Dangu, mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari program Keluarga Tangguh Bencana Plan Indonesia bagi 7.000 keluarga di Kabupaten Lembata. Program ini juga merupakan bagian dari pembekalan dan peningkatan kapasitas masyarakat sejalan dengan naiknya status aktivitas Gunung Ilelewotolok dari level waspada ke siaga.
Kita pikir keluarga ini yang paling rentan di 2 desa ini, dan memang sudah ada himbauan dari pemerintah bahwa mereka ada dianjurkan untuk evakuasi mandiri dulu sekarang. Nah, saat ini saya kira tepat untuk kami dari Plan memberikan tas siaga bencana ini sehingga keluarga bisa lebih siap siaga lagi dan sudah bisa mempersiapkan isi dari tas siaga dari ketika ada komando bahwa harus evakuasi. Nah, paling tidak yang tadi saya sampaikan terkait dengan dokumen-dokumen, bahan makanan, pakaian, itu bisa dibawa. Kepala BPBD Kabupaten Lembata, Handris Koban, mengapresiasi upaya Plan Indonesia yang turut ambil bagian dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat dan mitigasi bencana. Menurutnya, dukungan mitra dan lembaga non-pemerintah seperti Plan Indonesia merupakan model kerjasama pentahelix yang baik dalam penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Dari Lembata kita beralih ke Kabupaten Malaka, saudara. Warga dari puluhan desa di sejumlah kecamatan di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur terobos banjir saat musim hujan. Warga terpaksa melewati jalur tersebut karena hanya satu-satunya akses yang bisa dilalui warga. Beginilah situasi sungai pada saat musim hujan tiba. Warga terlihat nekat terobos banjir deras di Desa Numpuni, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Meskipun aliran air yang cukup deras, warga terpaksa menyeberang karena tidak ada akses lain yang bisa dilalui warga. Hal tersebut akibat dari jembatan penghubung desa dan antar kecamatan tersebut ambruk ketika terbawa arus sungai sejak badai Seroja tahun 2021 lalu. Hingga saat ini jembatan penghubung sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Malaka ini belum dibangun kembali. Warga yang melintas pun sangat ekstra hati-hati. Hendrikus Bria, salah seorang warga asal Desa Numpuni, mengatakan selama ini warga melewati jalur ini karena tidak ada jalur lain. Warga mengalami kesulitan apabila hujan dengan intensitas tinggi. Lanjut Hendrikus, selama jembatan putus, warga di beberapa kecamatan terisolasi dan hasil bumi pun sulit diakses keluar kota Betun, ibu kota Kabupaten Malaka, dan kota Atambua, Kabupaten Belu. Pihaknya berharap agar ada perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Setengah mati kayak ini? Setengah. Apalagi pas musim hujan begini? Batu-batu banyak dari setengah mati. Air dalam lagi. Sudah berapa lama ini? Ini dari tahun sejak Seroja itu ya? Ya. Dan selama ini masyarakat tetap lewat? Masyarakat tetap lewat, tapi kalau banjir perlu berarti itu bisa lewat. Bisa lewat ya? Kalau lewat pun kita paksa saja. Sementara itu, Baninu, salah seorang pelajar asal Desa Numpuni, mengaku dirinya sudah terbiasa menyeberang sungai apabila hendak pergi ke sekolah. Semua perlengkapan sekolah seperti sepatu dan seragam dititipkan pada keluarga yang rumahnya letak di tepi sungai agar tidak basah. Apabila hujan deras selama beberapa hari, ia tidak pergi ke sekolah. Kemarin air kencang, deras? Kemarin deras. Deras? Ya. Tapi pergi sekolah? Pergi. Tidak takut ya langgar kali sungai deras begini? Tidak takut, biasa. Biasa? Ya. Setiap hari tuh. Setiap hari ya? Sepatu, seragam dong, buka? Taruh di sebelah, rumah sebelah. Titip di sebelah? Iya. Terlihat kondisi jalan ambruk sejak tahun 2021 belum dibangun kembali. Jembatan dengan ukuran panjang kurang lebih 200-an meter dan lebar 4 meter tersebut hanyut dihantam banjir deras tahun 2021 lalu. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus menunjuk Romo Hieronymus Pakainoni menjadi Uskup Agung di Keuskupan Agung Kupang menggantikan Monsinyur Petrus Turang yang memasuki masa purna tugas. Pimpinan umat Katolik sedunia Paus Fransiskus Selasa 9 Maret kemarin akhirnya menunjuk Romo Diocesan Hieronymus Pakainoni sebagai Uskup Keuskupan Agung Kupang menggantikan Monsinyur Petrus Turang yang sudah memasuki
masa purna tugas dengan status emeritus. Pengumuman pengangkatan uskup baru disampaikan oleh Monsinyur Petrus Turang pada saat Misa Kudus Prapaskah keempat di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang. Penetapan ini berdasarkan surat yang dikeluarkan Apostolic Nunciatur in Indonesia yang ditandatangani oleh Duta Besar Tata Suci Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Romo Roni Pakenoni ketika ditemui setelah selesai misa mengatakan secara pribadi dirinya telah mempersiapkan diri. Melewati serangkaian proses pemilihan yang panjang dan beberapa nama yang direkomendasi, akhirnya Romo Roni Pakenoni yang dikenal dengan motonya, "Gembalakanlah domba-dombaku" mampu terpilih berkat jejaknya yang bersih dan kesaksian para klerus serta awam yang menilai secara objektif. Romo Roni berharap para imam harus berdiri sejajar dengan umat agar dapat berjalan bersama. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Paus yang memang sudah mempercayakan saya melalui Nuncio dengan menetapkan, memutuskan dan sekaligus mengangkat sebagai Agung Kupang menggantikan Monsinyur Petrus Turang, dan yang kedua Nuncio sendiri karena seluruh proses perekrutan calon sampai pada tahap yang terakhir itu memang tanggung jawab utama dari Duta Vatikan. Lalu kemudian Monsinyur Turang, karena memang Monsinyur Turang yang sebetulnya memberikan rekomendasi mengenai calon-calon itu. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, Semana Santa sebagai ritual umat tahunan Gereja Katolik Larantuka yang telah mendunia dan terwarisi secara turun-temurun dalam kurun waktu 500 tahun kini masih dipertahankan oleh segenap umat Katolik di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Prosesi Semana Santa tersebut kini disertakan dalam Karisma Event Nusantara 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan masuk dalam kalender event wisata nasional. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flotim, Katarina Rin Ribeiro, kepada TVRI di ruang kerjanya menjelaskan, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, di tengah situasi krisis ekonomi dan inflasi global saat ini, pemerintah pusat pun terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata hingga ke daerah melalui dunia kepariwisataan. Termaksud di wilayah Kabupaten Flores Timur dengan memanfaatkan ritual keagamaan, Semana Santa di Kota Larantuka menjadi salah satu festival Karisma Event Nusantara tahun 2024. Dengan masuknya Semana Santa sebagai salah satu event festival Nusantara, tentunya menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dalam rangka mendorong peningkatan infrastruktur kepariwisataan di daerah dengan tidak mengambil alih tradisi dan budaya devosi dalam iman kekatolikan umat di Larantuka. Olehnya dengan pelaksanaan festival yang terjadwalkan ini merupakan strategi pemerintah untuk memulihkan sektor kepariwisataan di daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan maupun upaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di kota. Rin Ribeiro pun menegaskan pada prinsipnya Festival Semana Santa dalam kegiatan kalender event Nusantara ini hanyalah sebuah nomenklatur pemerintah dan penamaannya yang lebih mengurus pada hal-hal yang berkenaan dengan infrastruktur pariwisata. Sementara ritus dan tradisi serta nilai-nilai kesakralan devosi iman umat tetap berjalan sesuai tradisi yang terwarisi secara turun-temurun yang diakui oleh negara. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kehidupan ini juga berpihak kepada mereka yang memberikan telinga untuk mendengar suara Tuhan. Shalom. Saksikan Mimbar Agama Kristen setiap Sabtu pukul 16 hanya di TVRI NTT. Bapak Mama Basodara dong yang punya dan pakai aplikasi WhatsApp, ingat jangan sekali-sekali download file dengan format APK yang biasanya disamarkan dalam bentuk undangan nikah, pengecekan resi paket, informasi perbankan, dan lain-lain. Itu adalah modus penipuan online baru yang dapat mencuri data pribadi Bapak Mama Basodara dong. Lebih parah lai, data tersebut dapat digunakan untuk menguras kartu saldo m-banking atau saldo e-wallet. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Di RT, perempuan harus dilengkapi ilmu bela diri supaya tidak di smackdown. Jadi di lampu merah beta rencana pasang lampu merah tuh banyak. Jadi satu tiang tuh lampu merah, baru lampu kuning, lampu hijau. Bapak dapil mana? Saya pilih Pak. Yang lucu, yang seru, yang bikin akhir pekan kamu asik romantis terus. Nih, sekarang lihat referensi dari film-film tuh kayak enak mah nyatanya. Ketawa rame-rame setiap hari Minggu jam 3 sore hanya di TVRI NTT Ketong Putih. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga 2 desa di Kecamatan Ile Ape Timur mendapatkan bantuan medis setelah terdampak sakit ispa akibat erupsi gunung api Ile Lewotolo. Ratusan warga desa Todanara dan desa Jontona di Kecamatan Ile Ape Timur mendapatkan pelayanan kesehatan pengobatan gratis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Sebagian besar dari mereka mengeluhkan sakit pada pernapasan akibat abu vulkanik material erupsi gunung api Ile Lewotolo. Bertempat di balai dusun kedua desa kemarin, warga 2 desa tersebut mengikuti konsultasi kesehatan, juga mendapat masker, serta beberapa obat-obatan seperti batuk, pilek, dan juga vitamin J. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari upaya yang dilakukan Satuan Komando Siaga Darurat Bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Kepala Desa Jontona, Nikolaus Ake mengatakan, sakit pada saluran pernapasan sudah dirasakan warga sejak 1 minggu terakhir. Dia memperkirakan lebih dari 200 warga di desa Jontoda merasakan sakit pernapasan akibat erupsi Gunung Ile Ape Lewotolo. Keluarnya lava panas, kemudian belerang atau pasir juga, sehingga sepunya masyarakat ini mendapat sakit yang adalah demam, kemudian badan terasa nyilu-nyilu, kemudian flu, pilek. Ya, sudah kurang lebih 1. Ya, ini estimasi ya Pak ya, estimasi. Dari 1.135 jiwa, dia kurang lebih sekitar 200-an
jiwa yang mendapat. Selain memberikan pelayanan kesehatan, pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini BPBD bersama dengan pemerintah desa, juga memberikan sosialisasi dan dialog bersama masyarakat terkait upaya mitigasi bencana erupsi Gunung Api Ile Lewotolo. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagorang, TVRI NTT melaporkan. Saudara, dugaan kasus politik uang di Kecamatan Amfoang Barat Laut saat ini dalam status pemeriksaan. Kasus dugaan pidana pemilu di Kecamatan Amfoang Barat Laut, yakni dugaan politik uang, masih bergulir hingga saat ini. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kupang setelah menerima laporan langsung merespon di mana dugaan kasus politik uang saat ini dalam status pemeriksaan. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kupang, Adam Horizon Bao, saat dikonfirmasi mengatakan, pemeriksaan terhadap dugaan kasus politik uang tersebut sudah mulai dilakukan sejak hari Senin 4 Maret 2024 lalu. Adapun pemeriksaan telah dilakukan terhadap 1 pelapor dan 3 saksi dan pemeriksaan telah dilakukan sampai Rabu 6 Maret 2024. Sementara terlapor sendiri belum dilakukan pemeriksaan dan sesuai rencana akan dijadwalkan hingga paling lambat Senin 11 Maret 2024 mendatang. Ditambahkan pemeriksaan terhadap pelapor adalah berkaitan dengan dugaan pemberian uang dari terlapor kepada masyarakat. Demikian juga terhadap saksi masih terkait dugaan politik uang tersebut. Saat ditanya terkait substansi dugaan politik uang selama pemeriksaan, ia mengatakan bahwa terkait substansi belum bisa dipublikasikan hingga selesai dilakukan kajian oleh tim Gakumdu, termaksud unsur pelanggaran terpenuhi atau tidak. Tentunya hal tersebut akan disampaikan kepada publik setelah dilakukan kajian. Untuk diketahui bahwa dalam dugaan kasus ini, terlapor adalah salah satu pihak yang diduga menyerahkan uang disertai stiker atau kartu nama dari seorang caleg yang dibuktikan dengan video berdurasi 21 detik. Kendati demikian, pihak yang menerima uang dalam video merupakan saksi yang juga sudah ikut diperiksa. Diharapkan status pemeriksaan ini akan selesai dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, yakni 14 hari ke depan. Terkait dengan status penanganan laporan dugaan politik uang di Amfoang Barat Laut, dapat kami jelaskan bahwa untuk saat ini status penanganannya sementara berjalan di tahap klarifikasi. Nah, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan sejumlah saksi yang diduga ikut mengetahui peristiwa itu pada saat kejadian di Desa Honuk, Amfoang Barat Laut. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejumlah mahasiswa Stiper Flores Bajawa melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako serta perhatian bagi anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian dan rasa cinta akan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Hidup saling tolong-menolong merupakan dasar dari rasa cinta dan kepedulian bagi sesama, khususnya bantuan kemanusiaan bagi anak yatim piatu yang sangat membutuhkan perhatian, termaksud bantuan sembako walau sedikit tetapi sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan makan dan minum, apalagi di tengah kenaikan harga beras maupun sembako lainnya. Kali ini aksi kemanusiaan datang dari sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Flores Bajawa dengan mendatangi panti asuhan yang dikelola oleh Suster Alma untuk berbagi kasih sembari meluangkan waktu sejenak mengenal lebih dekat kehidupan anak-anak yang tinggal di panti asuhan sebagai saudara maupun sesama ciptaan Tuhan. Salah seorang mahasiswa Stiper Flores Bajawa, Yosep Eduardus Nono, menuturkan bahwa aksi kepedulian kali ini merupakan bentuk rasa cinta serta perhatian para mahasiswa untuk bisa berbagi dari kekurangan.
agar para penghuni panti asuhan dapat menjalani aktivitas kehidupan secara baik dengan berbagi sembako untuk kebutuhan makan dan minum bagi anak panti asuhan. Tujuan kami mahasiswa Prodi Agroteknologi bersama Prodi Peternakan datang ke sini panti asuhan di Bejawa dengan harapan besar semoga para anak-anak di sini bisa bahagia, hidup bahagia di sini, bisa saling memahami dengan walaupun mereka banyak kekurangan, tapi mereka saling bisa memahami. Dan harapan kedepannya untuk pemerintah setempat mungkin bisa sedikit menyumbangkan support kepada anak-anak panti asuhan supaya mereka lebih giat untuk bertumbuh lagi. Yosep Eduardus Nono juga mengajak masyarakat lainnya agar bisa berbagi kasih dengan anak panti asuhan dengan menyisihkan kelebihan yang dimiliki agar pendidikan dan kebutuhan makan serta minum anak panti asuhan bisa tercukupi dengan baik. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, untuk meningkatkan integrasi teknologi dalam pembelajaran, Google for Education Indonesia bakal mengunjungi sekolah-sekolah di Kabupaten Manggarai Timur akhir Maret tahun 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas PPO menjalin kerjasama dengan Google for Education Indonesia dalam rangka meningkatkan integrasi teknologi dalam pembelajaran di sekolah-sekolah di Manggarai Timur. Kerjasama yang disepakati bersama PPO dalam bentuk program Manggarai Timur Goes Digital with Google for Education Indonesia. Sebagai bentuk komitmen kerjasama telah dilakukan penyerahan plakat kerjasama yang diterima secara langsung oleh penjabat Bupati Manggarai Timur. Penjabat Bupati Manggarai Timur Boni Hasudungan Siregar mengucapkan terima kasih untuk Google for Education Indonesia. Harapannya kerjasama yang dijalin keduanya dapat mempercepat transformasi digital di sekolah-sekolah di Kabupaten Manggarai Timur sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada peningkatan hasil belajar para siswa di Kabupaten Manggarai Timur. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Dan terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Teresya Hera. Dan saya Alfonso Dera Ujo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Terlalu dingin, AC 25.